Tidak diketahui siapa pengarang risalah ini, termasuk Syekh Nawawi pun tidak tahu nama pengarangnya, sehingga Syekh Nawawi mengatakan risalah ini ditulis oleh Ba'dun Nasikhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Polemik kitab Uqudul Lujain halaman 5. Syekh Nawawi bukan seorang nakib yang jelas. Pada halaman 5 dari kitab Syarhun Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, syarah ikatan-ikatan perak dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Kitab ini mensyarahi atau menjabarkan sebuah risalah atau tulisan yang berjudul Ar-Risalatu Al-Muta'alliqatu bi Umuriz Zaujaini, tulisan atau pesan yang berhubungan dengan urusan suami istri. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, masyhur dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang lahir 1227 Hijriah, wafat 1314 Hijriah, abad ke-14 Hijriah. Wafatnya bertepatan pada 1896 Masehi. Tidak diketahui siapa pengarang risalah ini, termasuk Syekh Nawawi pun tidak tahu nama pengarangnya, sehingga Syekh Nawawi mengatakan risalah ini ditulis oleh Ba'dun Nasikhin, atau sebagian orang pemberi nasihat. Singkat cerita, pada suatu hari Syekh Nawawi, waktu itu beliau masih di Makkah, diminta untuk mensyarahi risalah yang tidak diketahui siapa pengarang ini oleh orang terdekat beliau. Dalam halaman 5 kitab tersebut terdapat susunan kalimat Qala Sayyiduna ay akromana al-habibu ayil mahbubu as-sayyidu Abdullahil Haddadi sahibut tariqatil masyhurati wal asrori al-kathirati fastilahu ba'di ahlil bilad anna dzurriyyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu habibun wa in kana unsa yuqalu laha hababatun wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Yang di dalam kurung adalah kata-kata pemilik risalah, bukan kata-kata Syekh Nawawi. Qala Sayyiduna Al-Habibu Abdullahil Haddad, yang kemudian kata disyarahi oleh Syekh Nawawi dengan berdasarkan istilah sebagian masyarakat, sebagian penduduk. Lalu beliau memberi penjelasan. Fastilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu habibun wa in kana unsa yuqalu laha habbabatun wastilahul aksari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Maka pemberian istilah oleh sebagian masyarakat, sebagian penduduk daerah, bahwa keturunan Rasulullah SAW apabila laki-laki dipanggil Habib dan bila perempuan dipanggil Hababah. Sedangkan kebanyakan masyarakat dunia memanggil keturunan Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyid atau Sayyidah. Syekh Nawawi mengakomodir ada sebagian kecil orang di suatu daerah memanggil keturunan Nabi dengan
sebutan Habib laki serta Hababah perempuan. Dan beliau tidak lupa juga mengingatkan bahwa kebanyakan orang di dunia justru menyebut dzurriyyah dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Pernyataan dalam kitab Uqud halaman 5 tersebut bukanlah menetapkan nasab seseorang, Habib Abdullah Haddad, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dzurriyyah berdasarkan istilah sebagian kecil orang, taklid atau ikut. Yang kedua, pengakuan dzurriyyah tidak disertai penyebutan silsilah dari awal sampai Rasulullah SAW lalu mengatakan hadza shahihun. Yang ketiga, kitab tersebut merupakan kitab yang menjelaskan hubungan rumah tangga, bukan kitab nasab. Yang keempat, Syekh Nawawi bukanlah seorang nakib atau ahli nasab. Yang kelima, Syekh Nawawi adalah seorang wali. Dan wali bukanlah nabi. Sangat dimungkinkan dalam hal ini adalah salah. Yang keenam, istilah Habib atau Hababah merupakan framing atau propaganda Belanda yang dibangun untuk melemahkan para pejuang kemerdekaan melawan Belanda, pencetus gelar Habib sebagai dzurriyyah Nabi adalah Senok Horgronje, Christian. Senok Horgronje adalah seorang sarjana Belanda bidang budaya, Oriental, dan bahasa serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi jelas apa yang dikatakan Syekh Nawawi di dalam kitab Uqudul Lujen itu cuma mensyarai. Jadi ceritanya dulu itu ada orang yang minta disyarai. Makanya beliau tidak tahu itu yang bikin risalah untuk disyarai itu siapa. Makanya Kiai Nawawi menyebut ba'dun nasihin, sebagian orang yang memberi nasihat. Ini jelas. Jadi jangan dinarasikan bahwa Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat nasab Pak Alwi kan gitu toh. Terus dijadikan senjata untuk macam-macam, banyak narasi-narasi miring yang disampaikan oleh mereka-mereka yang membela Bani Pak Alwi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.